Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel khusus jadul. Mari bernostalgia bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang mitos-mitos zaman dulu. Jadi eh, zaman dulu anak-anak itu untuk menakuti anak-anak yang bandel itu digunakanlah mitos-mitos agar mereka mau menuruti perkataan orang yang lebih tua. Karena anak-anak zaman dulu mungkin lebih takut mitos daripada perkataan dari orang-orang yang lebih tua dari mereka. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pada mitos yang pertama. Mitos yang pertama, makan di tangga. Teman-teman, mitos ini sangat populer di daerah saya. Mitosnya adalah apabila Anda makan di tangga di rumah kalian ataupun di rumah orang, maka yang akan terjadi adalah katanya orang tua kalian akan meninggal. Apakah mitos ini benar? Faktanya adalah tidak. Jelaslah bahwa makan di tangga tidak menentukan ajal seseorang. Walaupun makan di tangga juga bukan tempat yang bagus. Makan di tangga memanglah tidak baik ya teman-teman, karena selain Anda menghalangi jalan orang untuk lewat, Anda pun bisa membahayakan orang lain apabila makanan yang Anda makan berceceran di tangga dan menyebabkan orang lain jatuh karena terpeleset. Mitos yang kedua, kalau nyapu yang bersih supaya nggak dapat cowok yang berewokan. Kegiatan membersihkan rumah seperti menyapu adalah pekerjaan rumah yang sangat melekat pada anak perempuan. Ada mitos yang mengatakan bahwa apabila Anda para cewek-cewek menyapu dan tidak bersih, maka akan mendapatkan cowok yang berewokan. Fakta dari mitos ini adalah sudah pasti tidak benar, karena kalau urusan jodoh itu urusan Tuhan, bukan urusan menyapu. Mau cowok brewok atau enggak itu tergantung selera Anda ya teman-teman. Mitos yang ketiga, kalau tokek melekat di tubuh kita, cara melepaskannya adalah dengan makan tai ayam. Mitos ini terdengar menjijikan ya teman-teman, karena masa sih harus makan tai ayam dulu agar tokek tersebut bisa terlepas dari tubuh kita? Dan sebenarnya tidak ada hubungan atau korelasi antara tokek dan tai ayam. Namun teman-teman, di kampung saya dulu ada mitos yang mengatakan seperti demikian. Mitos ini cukup efektif untuk menakut-nakuti anak-anak. Para bocil-bocil pada saat itu takut untuk menyentuh tokek, bukan karena bentuk fisiknya yang agak mengerikan, tapi takut kalau harus makan tai ayam. Fakta dari mitos ini sudah pasti tidak benar ya teman-teman, karena seperti yang saya sudah katakan, tidak ada hubungan antara tokek dan tai ayam. Dan saya pun pernah beberapa kali melihat orang yang tubuhnya itu digigit ya, bahkan digigit sama tokek, akan tetapi bisa terlepas. Jadi fakta dari mitos ini tidak benar. Mitos yang selanjutnya, jangan potong kuku di malam hari. Menurut mitosnya, ada dua akibat yang akan terjadi ketika memotong kuku di malam hari. Akibat yang pertama, katanya ibumu akan meninggal. Dan yang kedua, katanya kuntilanak akan datang ke rumah kita. Kedua hal tersebut sangat menyeramkan ya teman-teman,
Karena siapa sih yang ingin ibunya meninggal, dan siapa juga sih yang mau rumahnya didatangi sama Mbak Kunti. Fakta dari mitos ini adalah tidak benar. Jadi mitos ini hanyalah mitos yang tidak benar sama sekali. Yang kelima, makan ceker ayam maka kamu akan jadi pintar. Pada waktu saya bocil dulu ya teman-teman, saya sering melihat orang-orang di acara pernikahan atau sebelum acara-acara pernikahan, itu mereka memotong ayam. Jadi untuk hidangan untuk acara nanti ya, salah satu hidangannya adalah dengan ayam. Jadi biasanya orang-orang memotong ayam, dan selalunya saya ditawarkan untuk memakan ceker ayam tersebut dengan iming-iming akan jadi pintar dan akan selalu mendapatkan ranking 1 terus di sekolah. Mendapat tawaran tersebut pastinya ya saya tolak. Untuk sekedar info ya teman-teman, kalau di kampung saya itu tidak terbiasa makan ceker ayam. Bahkan kami itu tidak makan ceker ayam. Jadi ceker ayamnya itu selalu dibuang karena kami tidak memakannya. Makanya ketika ditawarkan ceker ayam, anak-anak di sana itu pada nggak mau. Jadi bagaimana fakta dari mitos ini? Faktanya mitos ini sudah pasti tidak benar. Karena ya kalau mau pintar ya belajar. Mitos yang keenam, jangan duduk di atas bantal, nanti pantatmu bisulan. Mitos ini sebenarnya mempunyai tujuan yang baik, karena di sini anak-anak diajarkan untuk sopan sejak dini. Karena sejatinya bantal itu diletakkan di kepala, bukan di pantat. Kan nggak kebayang tuh ada anak-anak habis buang air, nggak cebok terus duduk di bantal, dan bantal itu kita pakai untuk tidur. Kan jadi gimana gitu. Dan faktanya duduk di atas bantal memang tidak secara spesifik akan menimbulkan bisulan di pantat kita begitu. Akan tetapi kalau seumpamanya di bantal tersebut ada kuman-kuman atau bakteri, ya bisa jadi ketika kamu duduk di atas bantal, pantatmu bisa bisulan karena mungkin ada bakteri-bakteri yang menyebabkan pantat bisul. Mitos yang selanjutnya, injak kaki teman. Nah, jadi dulu teman-teman, pas zaman-zaman SD lagi tren tuh mitos menginjak kaki teman. Jadi mitos ini tuh kalau misalkan saya injak kaki Anda, terus Anda tidak menginjak balik kaki saya, maka katanya ibu Anda akan meninggal. Makanya waktu itu orang-orang sampai harus kejar-kejaran untuk bisa membalas menginjak kaki temannya. Kalau enggak, ibunya mungkin akan meninggal, katanya begitu. Lalu bagaimana faktanya? Faktanya mitos ini tidaklah benar, karena menginjak kaki tidak akan memberikan efek apa-apa. Kecuali Anda menginjak kaki teman Anda dengan kuat, maka nanti ada efeknya. Efeknya apa? Efeknya adalah Anda akan dapat hantam dari teman kalian. Mitos yang selanjutnya, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Benarkah demikian? Kakek nenek kita dulu seringkali mengingatkan untuk jangan duduk di depan pintu, katanya nanti bisa susah dapat jodoh. Faktanya adalah mitos ini tidaklah benar. Alasan logis kenapa kita dilarang untuk berdiri di depan pintu adalah agar kita tidak menghalangi orang untuk keluar dan masuk ke dalam rumah. Kalau misalkan nih, Anda waktu kecil biasa duduk di depan pintu dan ternyata sekarang Anda masih jomblo, itu bukan salah pintunya. Mungkin Andanya saja yang masih belum membuka pintu hati
untuk orang lain. Mitos yang selanjutnya, yang ke-9, jangan buka payung di dalam rumah. Ada mitos yang melarang kita untuk tidak membuka payung di rumah. Katanya, nanti akan ada orang yang meninggal atau nanti Anda terkena nasib sial. Faktanya tidak ada hubungan antara membuka payung dengan orang yang meninggal. Tidak membuka payung pun pasti akan ada orang yang meninggal karena memang sudah ajalnya. Kalau terkena nasib sial, mungkin saja bisa jadi Anda sial karena terkena bisi dari payung tersebut. Mitos yang terakhir, jangan makan sambil tiduran. Orang tua kita selalu mengingatkan untuk jangan makan atau minum sambil tiduran. Katanya nanti bisa sakit dalam setahun. Apakah ini benar? Faktanya adalah makan atau minum sambil tiduran tidak hanya akan membuat Anda sakit, tapi bahkan bisa menyebabkan kematian jika Anda tersedak. Bagi teman-teman yang mempunyai kebiasaan yang seperti ini, sebaiknya cepat-cepat Anda hilangkan, karena kalau tidak, itu bisa berakibat fatal bagi diri Anda. Jadi, mitos ini bisa dikatakan fakta ya teman-teman, karena akibat dari makan sambil tidur ini cukup berbahaya bagi diri kita. Sekian video pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman punya mitos-mitos aneh, menyeramkan, dan mungkin menjijikkan, mungkin teman-teman bisa tulis di komentar di bawah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.